Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Akila Rizky Sasabila dengan NIM 11910100016. Jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview artikel jurnal yang berjudul Gender dan Feminisme dalam Islam untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Gender dalam Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neng Hana MAG. Adapun penulisnya yakni Bapak Heri Junaidi, yaitu seorang tim pakar gender Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, mahasiswa program Dr. Islamic Studies UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Juga Bapak Abdul Hadi, penulis mahasiswa program Dr. Pengkajian Islam SPS UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Lalu adapun tujuan penulisan ini sendiri yakni untuk memahami konsep yang dimana perempuan hanya ingin memperoleh keadilan dalam segala hal, terutama dalam hal pendidikan, yang dalam artian bukan untuk melebihi pria dan juga kodratnya sebagai wanita. Lalu gender ini sendiri tujuannya untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sosial budaya atau kulturalnya sendiri. Adapun teori yang digunakan di sini yakni gerakan feminis dan gender aktivitas. Ada 5, yakni feminisme radikal dan liberal, dengan aktivitas utamanya yakni klaim-klaim biologis. Lalu yang kedua, feminisme sosialis atau feminisme marxis, kesamaan kelas sebagai kelas masyarakat yang tertindas. Lalu ada feminisme ras, atau disebut juga dengan feminisme etnis, dengan aktivitas utama mengedepankan persoalan pembedaan perlakuan terhadap perempuan kulit berwarna. Yang keempat, feminisme ortodoks, dengan aktivitas utama menggugat patriarkal. Lalu yang kelima, penggiat gender di Indonesia, dengan aktivitas utama pengaruh utamaan gender bidang pendidikan. Lalu, adapun metodologi yang digunakan yakni implikasi-implikasi konsep feminisme dan gender dalam arena teologi terutama dalam agama Islam, yang dianggap telah terjadi dominasi laki-laki dalam masyarakat di sepanjang zaman. Sedangkan wanita masih dianggap atau dipandang lebih rendah daripada laki-laki. Adapun justifikasi agama dalam pandangan kaum feminis yakni pangkal penindasan terhadap wanita, mereka sepakat bahwa rekonstruksi terhadap ajaran tradisional agama adalah hak yang mutlak dilakukan untuk sejauh mungkin mengeliminasi perbedaan yang demikian jauh antara wanita dan laki-laki. Lalu, konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan diajukan oleh kalangan feminis untuk menegaskan bahwa tafsir agama atau superioritas laki-laki adalah sesuatu yang menjadi pokok rekonstruktur itu sendiri. Lalu berikutnya adalah analisis yang terdapat dalam artikel jurnal ini yakni konsep stereotip keterampilan kerja pria versus perempuan. Pria kita kenal sebagai dengan maskulin, lalu wanita kita kenal dengan feminin. Pria atau maskulin ada beberapa yakni kompetitif, asertif, individualistik, status seeking, dominating, keras hati, judgmental, confident, risk-taking, restrained, rasional, spatial, technical skills, object oriented, juga tegas. Lalu di wanita feminin yaitu ada kooperatif, submisisme atau patuh, kolektivis, egalitarian, konsensus seeking, nurturing, sensitif, empathetic, self-effacing, berhati-hati, emosional, intuitif, konseptual, verbal skills, people oriented, juga reflektif. Adapun pembahasan yang ada yakni dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum innallaha alimun khabir.
yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui juga lagi Maha mengenal." Adapun ayat ini yakni yang berarti kemanusiaan perempuan dan kesejajarannya dengan laki-laki, yang pada masa ini kita kenal sebagai dengan kesetaraan gender antara perempuan juga laki-laki. Lalu berikutnya hasil akhir dari pembahasan ini adalah gender adalah arti yang diberikan menurut klasifikasi jenis kelamin atau biologis, juga merupakan tuntutan dalam masyarakat bagaimana seseorang harus bersikap menurut jenis kelaminnya. Kata-kata al-jinsu yang diartikan sebagai gender sendiri mengalami banyak perdebatan atau penolakan di kalangan cendekiawan ataupun ulama Islam sendiri karena bukan berasal dari akar kata bahasa Arab. Dalam Islam kita mengenal kata al-jinsu yang sering diartikan sebagai gender. Kata tersebut sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani. Apabila telah lebih jauh, perlakuan dan anggapan masyarakat yang merendahkan wanita dan menganggap wanita sebagai masyarakat kelas 2 sesungguhnya merupakan pengaruh kultural atau kebudayaan yang berlaku di masyarakat tertentu, bukan berasal dari ajaran Islam. Sebagai contoh adalah kultur atau budaya masyarakat Jawa, terutama masyarakat zaman dulu yang menganggap bahwa wanita tidak perlu menuntut ilmu atau sekolah secara tinggi-tinggi, karena nantinya mereka hanya akan kembali ke dapur saja, walaupun pada akhirnya seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, anggapan seperti ini mulai pudar. Namun tidak jarang, kebanyakan kaum Adam, khususnya dalam pergaulan rumah tangga, menganggap secara mutlak bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Juga anggapan bahwa wanita tugasnya hanya 3M, yakni macak, manak, juga masak. Ataupun pandangan bahwa wanita akan ikut menanggung perbuatan suaminya, yang dalam bahasa Jawa kita kenal sebagai dengan surga nunut, neraka katut. Lalu dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa tiap orang menanggung akibat atau dosa dari perbuatannya masing-masing. Dan Islam tidak mengenal dosa turunan. Adapun bentukan kultural yang merendahkan wanita ini menyebabkan laki-laki memegang otoritas di segala bidang kehidupan masyarakat atau yang disebut juga dengan patriarki, baik dalam pergaulan domestik atau rumah tangga, pergaulan sosial, ataupun dalam dunia politik. Adapun ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 seringkali dijadikan dalil bagi mereka yang beranggapan bahwa dalam Islam kedudukan laki-laki lebih mulia daripada wanita. Padahal, jika ditelaah lebih dalam, sesungguhnya ayat tersebut sebenarnya memuliakan wanita karena dalam ayat tersebut tugas mencari nafkah dibebankan kepada laki-laki. Pada akhirnya, ketika terjadi penafsiran yang nyeleneh terhadap nas, maka kearifan semua untuk segera kembali kepada nilai sesungguhnya Islam yang membangun emansipasi manusia secara proporsional. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.